Iya, Miss. Saya jelaskan dulu kronologinya ya. Oke. Kemarin tanggal 16 saya ada ditahan sama polisi. Tanggal 16 kamu ditahan oleh polisi. Tanggal 16 Kemarin ditahan polisi, terus? karena saya diduga bekerja di luar rumah majikan, Miss. Oke, terus? Ya, tapi sebenarnya saya itu kan cuma buka-bukain paket majikan dan paket saya gitu loh, Miss. Terus saya bawa pulang soalnya rumahnya majikan saya kan di Gunung, Miss. Ya. Terus singkat cerita saya dibawalah ke kantor polisi sama dengan majikan. Terus diinterogasi sama polisi. Terus besoknya lagi saya dibawa ke imigrasi Cengkoan O itu. Cengkoan O, terus? Ya, saya diinterogasi. Terus majikan ada pengacara buat saya gitu. Pokoknya udah diinterogasi itu. Terus bagaimana itu ya, Miss? Kelanjutannya. Oke, saat diinterogasi apa yang kamu katakan pada polisi? Saya tidak menjawab apapun kecuali nama dan tempat tanggal lahir saya, Miss. Oke. Kan sudah ada pengacara nih. Apa yang dikatakan oleh pengacara tersebut? Jangan katakan apapun kecuali nama dan alamat kamu di Hong Kong. Gitu, terus? Ya saya follow cara saya kan. Ya, itu gimana solusinya ya, Miss? Apa bisa maksudnya saya deportasi atau gimana gitu? Kalau kamu sudah ada pengacara dan mereka seperti itu, ya udah nggak apa-apa loh sayang. Berarti kan kamu ikutin aja prosesnya. Tetapi polisi kan menangkap kamu pasti berdasarkan informasi yang ada kan, berdasarkan bukti juga kan. Kamu ketangkapnya di mana? Di kantornya itu, Miss. Nah, kamu tetap salah karena kamu posisi ada di situ. Walaupun kamu tidak ngomong apa-apa, kamu itu dicurigai imigrasi, kamu berada di situ dan bekerja. Itu prosesnya memakan waktu lama nggak, Mas? Lama banget dok. Itu 3 bulan, kadang-kadang sampai setahun, kadang sampai 2 tahun juga untuk sidang-sidang seperti itu. Ya. Berarti bisa jadi saya itu dideportasi gitu ya, Miss? Bukan dideportasi sih dok, jatuhnya visamu tidak bisa diperbarui, bukan dideportasi. Tidak bisa masuk Hong Kong lagi itu. Betul. Jika kamu disidang dan kamu dinyatakan salah, tetapi jika disidang kamu tidak dinyatakan salah ya nggak ada masalah. Ngerti nggak? Jadi tunggu sidangnya. Berarti ini saya itu otomatis tahanan luar ya, Miss? Belum bisa dikatakan tahanan luar, tapi kamu jangan bekerja di situ lagi. Jangan melakukan itu lagi. Iya. Soalnya KTP saya kan ditahan di imigrasi, Miss. Betul. Paspor kamu diambil nggak, nak? Enggak, masih di rumah. Berarti kamu itu nggak boleh keluar dari Hong Kong? Iya. Jadi kamu itu tahanan luar tapi nggak boleh keluar dari Hong Kong. Jangan sesekali pengen keluar dari Hong Kong itu aja. Nanti masalahnya menjadi besar. Karena itu kan Miss Yuni selalu bilang nih, nggak boleh kerja di tempat lain. Apalagi sudah ditangkap berarti itu ada yang laporin dengan bukti-bukti. Yakin? Karena dulu Miss Yuni pernah bekerja di agent. Dan Miss Yuni itu sudah punya KTP Hong Kong, tapi Miss Yuni itu selalu dikatakan bahwa saya itu pembantu. Nah, saat polisi datang, saya itu ada polisi, ada imigrasi Indo, datang ke kantor saya melaporkan. Itu ada orang yang melaporkan, baru polisi datang sayang. Karena polisi itu nggak mungkin ujuk-ujuk itu nggak ada. Polisi itu ada yang melaporkan, baru kamu ditangkap. Pasti itu orang dalam sendiri. Dan itu berdasarkan semua bukti-buktinya. Iya, Miss. Jadi itu sudah ada buktinya semua. Pasti itu Dan. Karena kalau nggak ada yang lapor, nggak mungkin dong tiba-tiba tahu kamu lagi bongkarin paketan. Iya, soalnya kayak hampir tiap hari gitu ya, Miss. Betul. Ada paketan gitu. Betul. Jadi itu orang dalam majikanmu sendiri yang menceritakan. Atau kamu punya teman pernah cerita bahwa kamu kerjanya seperti itu.
Karena kalau bukan orang dalam yang cerita nggak ada, Dok, nggak bisa. Nggak mungkin imigrasi tiba-tiba ujuk-ujuk. Karena itu kan saya selalu bilang, apapun yang kamu lakukan, mungkin kamu pernah up di media sosial? Pernah nggak? Iya. Iya, saya tahu. Karena kamu pamer di media sosial. Karena kamu pamer di media sosial, kerjaanmu enak. Jadi kamu dipantau. Ngerti? Ngerti. Karena bukan hanya kamu aja, Mbak. Banyak anak-anak yang kandas. Banyak sekali anak-anak Hong Kong dipercaya majikan bekerja enak, terus di-up di media sosial. Akhirnya ketangkep. Dan kamu bukan yang pertama. Berarti kamu itu jarak macan. Macan turu mau jarak. Pamer di media sosial. Kalian kira kalian memamerkan uang di media sosial, memamerkan pekerjaan di media sosial, terus kamu ngasih tahu orang posisimu seperti apa dan bagaimana, kamu dipantau ya. Banyak orang nggak tahu kok. Banyak orang nggak tahu. Sebenarnya kalian itu sama aja bunuh diri di sana, mengakhiri ceritamu sendiri. Maka dari itu media sosial itu sangat bahaya sekali jika tidak bisa memakai dengan baik. Cerita itu akan berakhir sendiri, Nak, karena kesalahanmu. Iya. Ya berarti kan benar, Miss Yuni. Satu, ada orang melaporkan. Kedua, pamer. Sok-sokan mendapatkan pekerjaan yang jobnya bukan pembantu. Bukan cuman kamu aja. Pernah ada orang yang jadi kernet itu di-up di media sosial cuman sekali. Langsung ketangkep, Mbak. Terus ada orang bilang kerja di toko Indonesia, ketangkep juga. Ada orang juga pamer kerja di agent, ditangkep juga, Nak. Berawal dari apa? Dari pamer. Kenapa? Karena merasa bangga dengan pekerjaannya beda sama teman-temannya. Tapi itu berakibat fatal kalau di Hong Kong. Saya sudah mengingatkan berkali-kali di media sosial. Media sosial itu dipantau. Bener. Banyak orang yang menentang saya, nggak percaya dengan apa yang saya sampaikan. Tetapi dampaknya itu pada dirimu sendiri. Ya belum apes saja. Kalau udah apes kan getun, Dok. Iya, Miss. Nggak ada yang bisa bantu kamu. Ini karena kesalahan sendiri. Iya kan? Nyesel kan, Nak? Iya. Karena gini loh, kamu kerja di Hong Kong, walaupun majikanmu baik atau seperti apapun, nggak usah validasi di media sosial. Karena apes tidak ada yang dalam kalender. Orang yang nggak main media sosial aja ketangkep, Dok. Gara-gara temennya yang videoin, dia nggak punya media sosial, tapi tidak sengaja temennya up di media sosial, lah mukanya dia yang ditandai. Ngerti? Ngerti, Miss. Sekarang jalani aja, nggak apa-apa. Nanti update sama Miss Yuni kapan sidangmu. Nanti aku, kalau posisi saya ada di Hong Kong, saya akan dampingin kamu, wes. Belum tahu, Miss. Soalnya Itu kan panjang nanti, itu, Dok. bulan depan itu nanti balik lagi ke imigrasi tanggal 15 itu. Iya, itu ke imigrasi itu kamu kayak absen gitu modelnya, Dok. Karena kamu tahanan luar. Absen aja sih. Nggak usah khawatir. Jadi itu hukumannya itu gini, Dok. Kalau kamu dinyatakan salah, tetapi ngasih kamu kesempatan, itu biasanya penjaranya 1 bulan. Penjara 1 bulan, tapi diampuni menjadi penjara luar. Yang penting dalam 24 bulan, artinya 2 tahun, kamu tidak boleh melakukan kesalahan apapun. Itu diampuni ya, dengan kata lain diperingatkan karena kamu nggak tahu. Ini ada kasus bermasalah, tidak dipenjara, juga nggak dikeluarkan dari di Hong Kong, tapi dengan majikan yang sama. Itu biasanya di sidang akhir cerita, di akhir cerita, kamu itu dihukum di penjara, dalam surat di penjara 1 bulan. Tapi itu hanya apa ya namanya ya? Apa sih namanya? Apa sih, aku lupa namanya. Tapi tidak dipenjara. Yang penting selama 24 bulan kamu tidak melakukan kesalahan. Itu diskriminasi gitu. Diskriminasi kotak loh. Didiskonisasi, mbah pokoknya ngono kuwi lah.
Miss Yuni gak iso ngomong. Intinya adalah jika ini menurut mereka itu salah tetapi tidak dipenjara, itu biasanya aduh aku lama nggak ikut sidang lupa aku namanya. Bukan tahanan luar, Mbak. Bukan tahanan luar. Sudah diputuskan di penjara 1 bulan tetapi nggak tahu apa bahasanya gitu loh. Yang penting selama 2 tahun itu tidak melakukan kesalahan. Bukan dispenser, bukan rehabilitasi ki kudu gendeng kok. Direhabilitasi piye to arek? Formalitasi alam mbok amnesi alam mbok. Alah arek komen enggak. Intine wis ngono kuwi lah, aku lali jenenge Sowi gak melok-melok sidang aku. Divonis ya ora rek kudu dispensasi amatmen. Alah metu kabeh kalkulasi. Ngalah mbok. Revisi ampuni, compound. Alah takon di arek-arek iki ngeluh. Ya Mbak Susi, alah mbok. Pokoke ngono kuwi lah, Nduk. Wis takok arek-arek malah ndasku benjut malahan. Pokok mboh lah ngono kuwi, pokoke awakmu kalau sudah sidang terakhir diputuskan kamu dipenjara 1 bulan tetapi tidak dipenjara aduh bahasa aku malah lali golongane sidang-sidang. Yang penting selama 2 tahun kamu tidak melakukan kesalahan. Jika dalam masa 2 tahun kamu melakukan kesalahan, maka kamu akan ditambahi yang 1 bulan itu yang harusnya tidak dilakoni plus kesalahan kedua gitu. Seperti itu pokoknya bahasanya. Ya. Tapi jika tidak dinyatakan tidak bersalah gitu, nggak ada penjara gitu, Miss? Enggak. Loh, itu yang diampuni itu juga enggak Oh iya bebas bersyarat. Syaratnya kamu tidak melakukan kesalahan selama 2 tahun itu. Bebas tapi bersyarat, betul. Iya. Paham ya? Bukan dikremasi rek, kremasi ki wong mati. Arek-arek iki jan komene jan giatelne ati tenan kok. Susimila Kitty, apa? Ramponisasi, reboisasi. Loh, kok penghijauan Allah arek-arek iki gak jelas. Pembebasan bersyarat ya, Nduk. Enggak usah khawatir. Makanya Miss Yuni ngomong ya, enggak salah kan Miss Yuni ngomong ojo pamer pekerjaan enak di media sosial. Wes. Iya, Miss. Gak apa-apa wes, itu media sosialmu lek iso tutupen, Nduk. Tutup. Oke. Langsung ditutup. Walaupun ada bukti, ngomong aja ke blog atau apapun wes, ngono ae. Oke, Miss. Ya. Terus ngono makasih banyak ya, Miss. Ya wes. Hati-hati lain kali nanti lek sidang posisi Miss Yuni ada di Hong Kong, tak temeni. Ben gak usah wedi. Oke. Makasih banyak ya, Miss. Oke, love you, bye-bye. Waalaikumsalam. Bye. Takok di arek-arek reboisasi lah, kriminalisasi lah, reboisasi lah, dispensasi lah, kontroversi lah, alah pokoknya golongane sisi iki aku ora iso ngomong. Ya trek kene kudu pejabat wis tuwa kok sing ra jelas-jelas. Diskonisasi lah, legalisasi, cobanisasi, pijatisasi lah, muntilisasi lah, monetisasi lah, alas. Pokoknya lek takok-takok di followerku, ora kira untuk jawaban gue malah ngeluh. Validasi, wawilisasi, kompensasi, amunisi, ala kentutisasi, deportasi, pendilisasi, ala giet tinggal aku dek kelakuane fansku ya aku aslinya ya ora pati seneng lek takon di arek. Bukannya mendapatkan jawaban malah nindas ngowelu cemut-cemut. Somasisasi, ular marani gepuk ya betul gue Mbak, wes rapopo. Tutupan botolmu Mbak Yu. Alas ben wis ra ngurus. Kalian tahu nggak teman-teman